Assalamualaikum teman-teman, kami dari mahasiswa Institut Agama Islam Al-Zaitun Indonesia, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara, kelas 4B. Perkenalkan, nama saya Tiara Zahira dan ada rekan saya yang bernama Abi Supriyatno bin Sirwan. Baik, kali ini kita akan membahas tentang hukum acara perdata. Nah, di hukum acara perdata ini yang akan kita bahas itu mengenai pengertian asas-asas hukum acara perdata dan sejarah hukum acara perdata. Nah, baik, langsung saja ke topik pembahasan yang akan disampaikan oleh Abi Supriyatno bin Sirwan. Kepadanya dipersilahkan. Pengertian asas dan sejarah hukum acara perdata. Pengertian hukum acara perdata adalah serangkaian kaidah, prosedur, dan peraturan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan formil hukum perdata dalam tatanan hukum positif sebuah negara. Pengertian hukum acara perdata menurut para ahli hukum. Menurut Wirjono Projodikoro, hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan, dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata. Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantara hakim atau peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara menjamin pelaksanaan hukum perdata material. Dapat disimpulkan bahwa hukum acara perdata adalah perangkat untuk menegakkan hukum perdata material melalui pengadilan, mulai dari pengajuan gugatan, pemeriksaan gugatan, pembuktian putusan, upaya hukum terhadap putusan, eksekusi putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Sumber hukum acara perdata. Yang pertama adalah HIR, yaitu hukum acara perdata yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura yang dituangkan dalam pasal 115 sampai 245 termuat dalam bab 4. Yang kedua, RBG adalah hukum acara perdata yang berlaku di daerah-daerah luar Pulau Jawa dan Madura. RBG terdiri dari 5 bab dan 723 pasal yang mengatur tentang pengadilan pada umumnya. Yang ketiga, BW atau Hooper, khususnya buku keempat tentang pembuktian dan kedaluarsa pasal 1865 sampai 1993. Yang keempat, WVK atau KUHD dalam pasal 7, 8, 9, 22, 23, 32 dan lain-lain. Dan yang kelima, undang-undang khusus yang terkait. Contohnya undang-undang perkawinan, undang-undang advokat, undang-undang peradilan umum, undang-undang Mahkamah Agung, undang-undang kekuasaan kehakiman, dan undang-undang lainnya. Asas-asas hukum acara perdata. Hakim bersifat menunggu. Hal ini berarti inisiatif pengajuan gugatan berasal dari para pihak, bukan hakim. Begitu pula dalam hal pencabutan gugatan, hakim tidak memiliki hak untuk menghalanginya. Hakim bersifat pasif. Hal ini berarti hakim mengadili sebatas yang diajukan dalam gugatan. Hakim tidak boleh berinisiatif mengadili
hal-hal di luar gugatan. Hakim mengejar kebenaran formal, bukan kebenaran material. Persidangan terbuka untuk umum. Persidangan harus terbuka untuk umum sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap jalannya persidangan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Mendengar kedua belah pihak. Hakim berkewajiban harus memperlakukan pihak secara sama dan adil. Para pihak wajib diberikan kesempatan yang sama untuk berpendapat dan untuk menyatakan dalil-dalilnya. Selanjutnya, putusan hakim disertai alasan. Dalam memeriksa dan memutus, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dianut. Penetapan dan putusan yang dimaksud harus memuat pertimbangan hakim yang didasarkan pada dasar dan alasan yang tepat dan benar. Selanjutnya, beracara dikenakan biaya. Hal ini digunakan untuk biaya operasional jalannya persidangan, namun tidak menutup kemungkinan bagi penggugat atau tergugat yang tidak mampu untuk tidak membayar biaya beracara atau yang disebut dengan pro deo. Selanjutnya, sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Kemudian bebas dari campur tangan pihak di luar pengadilan. Hakim dalam menjalankan tugasnya wajib untuk bersikap independen, objektif, dan adil tanpa adanya pengaruh dalam bentuk apapun. Sejarah hukum acara perdata. Hukum acara perdata yang berlaku saat ini sudah digunakan sejak pemerintah Hindia Belanda. Sejarah hukum acara perdata didasari dengan Belsit dari Gubernur Jenderal Jacob Rasmussen pada tanggal 5 Desember 1844 nomor 3 yang menugaskan Mr. H.L. Visser selaku Presiden Hooggerechtshof atau Ketua Pengadilan Tertinggi di Indonesia pada zaman Hindia Belanda untuk merancang sebuah lelegmen atau aturan tentang administrasi polisi dan acara perdata serta acara pidana bagi pengadilan yang diperuntukkan bagi golongan bumi putra. Setelah rancangan lelegmen dan penjelasannya selesai pada tanggal 6 Agustus 1847 diajukan kepada Gubernur Jenderal dan terjadi revisi baik isi maupun susunan dan redaksi. Kemudian pada tanggal 1 Mei 1848 dinyatakan berlaku. Lelegmen ini dikenal dengan istilah Islandisch Lelegmen atau IR. IR ini kemudian disahkan dan dikuatkan oleh pemerintah Belanda dengan firman raja pada tanggal 29 September 1849 and STB 1849. Hampir selama 100 tahun, IR telah mengalami perubahan dan penambahan terutama pada tahun 1926 sampai 1941 yang menyangkut acara pidananya. Selanjutnya, perubahan tersebut diundangkan kembali dengan STB 1941 nomor 32 Junto 98. Dalam STB tersebut, IR diganti dengan istilah Het Herzien Indonesisch Lelegmen atau HIR dan berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura. Selanjutnya, untuk melengkapi lelegmen tersebut pada tahun 1927, Gubernur Jenderal Hindia Belanda mengumumkan lelegmen hukum acara perdata untuk daerah seberang atau luar Jawa dan Madura dengan STB 1927 nomor 227 dengan sebutan RBG. RBG ini berisi ketentuan hukum acara perdata yang telah ada dan berlaku di kalangan orang luar Jawa dan Madura. Setelah penyerahan kekuasaan oleh pemerintah Belanda ke Bala Tentara Dai Nippon pada Maret 1942, Jepang mengeluarkan Undang-Undang 1942 nomor 1 yang intinya masih mengikuti dan menyatakan sah undang-undang dari pemerintah terdahulu untuk sementara waktu asal tidak bertentangan dengan pemerintahan militer.
Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, HIR dan RBG masih tetap berlaku sebagai peraturan hukum acara di muka pengadilan negeri untuk semua warga negara Indonesia. Hal ini didasarkan pada ketentuan aturan peralihan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tertanggal 18 Agustus 1945, Junto Peraturan Pemerintah 1945 Nomor 2 tertanggal 10 Oktober 1945 tentang masih berlakunya segala badan-badan negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar. Alhamdulillah, sekian pembahasan dari kami. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!